Halo, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang salah satu fiturnya Google, yaitu Jamboard. Ya, ini ya, Google Jamboard. Ya, kita coba, kita buka. Caranya bagaimana? Kita klik titik 9, ya. Kita pilih di sini. Ini saya menggunakan email pribadi ya, jadi pada kesempatan hari ini saya menggunakan email pribadi. Nah, langkah yang berikutnya adalah, nah ini adalah tampilan Jamboard yang sudah ada isinya. Ini saya pernah mengisi satu kali ya, pernah membuat satu kali. Nah, caranya bagaimana membuatnya? Cukup gampang. Kita klik tanda plus di bawah ini ya, di bawah paling kanan ya, pojok. Nah, ini di tab plus. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, inilah tampilan Jamboard. Ini kalau bahasa saya mengatakan ini adalah papan tulis secara virtual, gitu ya. Kita bisa kolaborasi bersama dengan anak-anak, gitu. Nah, langkah pertama kita tentu harus beri nama dulu ya. Ini apa, gitu ya? Papan tulisnya apa ya? Jamboard apa ini? Ya, misalnya pelajaran agama kelas 4 misalnya. Jadi ini adalah papan tulisnya pelajaran agama kelas 4. Dan di sini ini ada jumlah halaman. Jadi di sini kalau di sini begini, oh berarti ini halaman 2. Kalau begini halaman 3 begitu ya. Kita kembali ke halaman pertama. Nah, di sini ada fitur yang namanya bagikan. Ya, nanti kita akan bagikan. Nah, di sini ada back, di sini ya, kembali ya. Di sini bisa mengulangi ya. Di sini ada perbesar zoom. Nah, diperkecil juga di sini. Ini untuk tetapkan latar belakang. Latar belakangnya bisa kita ubah-ubah ya. Kita bisa pilih seperti ini, atau bisa pilih yang garis-garis, atau kita pilih yang ini, atau yang gambar pilihan sendiri. Ini gampang sekali ya, cukup bisa dipahami. Kita misalnya cari dari Google misalnya. Kita Google ataupun Google penelusuran gambar misalnya. Kita cari background misalnya. Apa yang muncul ini misalnya ini ya. Kita pilih ini, kita tetapkan sebagai latar belakang. Nah, ini berarti langsung muncul ya, latar belakangnya adalah ini. Nah, kita masuk setelah latar belakang, ini adalah hapus frame. Bagaimana nasibnya kalau kita hapus ini, berarti ya hilang semuanya ya ini ya. Nah, kita lihat. Nah, frame-nya dihapus gitu ya. Nah, di sini kita mulai lihat fitur-fitur yang ada di pinggir kiri. Nah, di sini ada pena atau pensil ya. Kita bisa memilih di sini dengan tanda panah kecil ke kanan, ini ada pilihannya. Ini spidol, ini stabilo, ini kuas. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di bawahnya ini ada warna, pewarna. Misalnya kita pakai ballpoint dulu ya, atau pena warna, misalnya warna biru. Nah, oke. Nah, ini kita sudah pakai pena. Nah, ini apa ini? Kita lihat yuk, fungsinya untuk hapus ya. Nah, kalau begini berarti kita menghapus. Nah, ini untuk menunjukkan ya. Dan ini sticky note. Sticky note itu untuk menulis, misalnya di sini misalnya warna. Ya, warna ini menulis pakai warna apa? Misalnya hijau atau transparan. Nah, kita misalnya warna hijau saja ya. Kita klik simpan. Nah, bisa berkali-kali ya di sini ya. Nanti kalau kolaborasi dengan banyak anak, kita bisa anak-anak saling menuliskan di sini. Akhirnya banyak dan bisa saling menata. Ini sticky note. Nah, ini adalah gambar. Ya, kita bisa menambahkan gambar dari komputer, URL, dari kamera langsung. Ya, kita coba dari kamera misalnya. Ya, kita coba saja ya. Kita coba dulu. Dan tentu karena di sini saya memakai alat pengambil perekam layar ini, jadi kameranya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada
Google penelusuran gambar, Google Drive misalnya. Nah, kita cari dari Google penelusuran gambar, misalnya gambar rumah ibadat, misalnya, atau ibadah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kita pilih, kita klik sisipkan. Nah, langsung kita bisa besarkan, bisa kecilkan, kita bisa putar sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, ini warna di nomor 1, misalnya di nomor 2 orang yang lain, nomor 3 orang yang lain itu ya untuk kolaborasi ya. Nah, yang berikutnya adalah ini untuk lingkaran, jadi membuat lingkaran. Nah, bentuk ya, ini kalau ini bentuk lingkaran, kalau ini persegi dan seterusnya. Kita coba ya lingkaran. Kita klik ya, kita buat di sini. Nah, ini lingkaran. Dan di bawahnya ada teks. Nah, misalnya mana. Nah, sudah selesai. Setelah ini adalah laser. Jadi untuk kita menjelaskan gitu ya. Nah, ini adalah gambar gereja. Ini adalah gambar tempat ibadah. Nah, seperti ini. Nah, ini semua beberapa fitur-fitur yang ada di Jamboard. Lanjut sekarang ke bagian yang berikutnya, yaitu bagikan. Nah, bagikan ini kita bisa klik dan kita bisa bagikan melalui email. Ya, kalau email misalnya saya bagikan ke email saya yang satunya. Nah, ini ada editor atau pengakses lihat saja. Kalau kita ingin mengajak anak untuk berkolaborasi, maka kita pilih editor. Ketika anak-anak hanya melihat, berarti kita pilih pengakses lihat saja. Ya, kita misalnya editor ya. Kita bisa beri pesan di sini dan klik kirim. Nah, berarti ini sudah bisa berkolaborasi ya dengan 2 orang. Gitu. Kalau ke anak-anak bagaimana? Ya sama seperti tadi, bisa melalui email atau bisa saling link di sini. Kalau saling link di sini harus diubah di sini ya. Siapa saja yang memiliki link ini ya. Dan di sini adalah editor. Baru kita klik salin dan selesai. Linknya dibagikan kepada anak-anak melalui grup WA ataupun Google Chat, email dan lain sebagainya. Demikian tutorial sederhana berkaitan dengan penggunaan Jamboard. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.